Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferry Bondowoso. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian tentang cara menanam singkong yang baik dan benar. Mengapa Bondowoso menjadi kota tape dan rajanya tape Jawa Timur? Nah, kalian pasti penasaran kan? Nah, semua itu tidak terlepas dari cara penanaman singkong tersebut. Nah, singkong yang ditanam di Bondowoso ini ada dua macam. Nah, yang pertama singkong mentega dan yang kedua adalah singkong Amerika. Nah, yang singkong mentega ini mempunyai rasa yang khas seperti mentega, dan yang Amerika ini mempunyai kualitas yang super besar. Saya akan mengajak kalian bagaimana cara menanam singkong dengan baik, dengan benar, dan menjadikan singkong ini menjadi kualitas super besar dan rasanya pasti enak. Nah, kalian pasti penasaran kan? Kita tonton video ini sampai selesai agar kalian tahu cara menanam singkong yang baik dan benar dan mempunyai rasa yang enak tentunya. Tonton video ini sampai selesai. Nah, ikut kita untuk menanam singkong. Oke, di sini ada 3 macam singkong. Nah, yang di sebelah sana itu singkong Amerika, yaitu singkong gajah. Nah, saya akan jelaskan tentang singkong gajah ini. Nah, jenis singkong yang dianggap istimewa ini dibudidayakan di Kalimantan dahulunya. Singkong gajah ini bisa dihasilkan panen yang melimpah ruah dengan berat sekitar 50 kg atau lebih. Hal ini tentu sangat berbeda dengan tanaman singkong yang biasanya hanya menghasilkan 5-8 kg saja. Singkong ini sangat menguntungkan petani karena dapat memenuhi kebutuhan industri tepung dan juga industri bioetanol. Ciri-ciri tanaman singkong gajah ini yakni batang dan daunnya mudah berwarna ungu kemerahan dengan daun berukuran lebih besar dan lebar daripada tanaman singkong pada umumnya, dan singkong ini juga mempunyai buah yang sangat besar. Nah, itu adalah singkong Amerika atau selain kata lain singkong gajah. Oke, yang di tengah ini adalah singkong mentega. Nah, kenapa dinamakan singkong mentega? Karena singkong ini menghasilkan berwarna kuning seperti warna mentega. Singkong ini tidak memiliki ukuran yang terlalu besar dan dapat dipanen ketika usia pohon singkong mencapai 13 bulan. Nah, dengan cara penanaman ini, singkong ini tidak akan membutuhkan waktu lama 13 bulan, hanya membutuhkan waktu 6 bulan saja untuk panen. Nah, jenis singkong mentega bisa memberi keuntungan yang melimpah untuk para petani karena beragam manfaat dari olahannya. Singkong ini bisa diolah menjadi tape yang digunakan sebagai oleh-oleh khas Bondowoso. Nah, selain itu juga bisa diinovasikan membuat beraneka kue seperti kue cake dan brownies yang sangat-sangat enak. Nah, itulah pohon singkong mentega. Nah, dan yang di sebelah ini yang terakhir adalah singkong merah. Dengan kata lainnya, dengan bahasa kerennya adalah singkong manggu. Nah, perbedaan dengan singkong-singkong lainnya atau dengan singkong gajah, singkong ini berasal dari Jawa Barat dan sangat cocok untuk dijadikan sebagai masakan yang enak. Masa panen dari singkong manggu yakni sekitar 7-8 bulan dan memiliki ukuran lebih kecil daripada singkong gajah. Jika pohon singkong ini ditanam dengan baik, maka menghasilkan banyak umbi hingga 10 kg atau lebih untuk satu pohon singkong manggu ini. Nah, kalian pasti tahu sudah macam-macam singkong yang ada di sini, dan kita akan melakukan proses penanamannya. Bagaimana cara agar singkong ini mempunyai buah yang sangat besar dan rasanya pasti enak untuk dijadikan tape. Nah, kita akan menggunakan singkong mentega
cara menanamannya kalian perhatikan dengan baik-baik. Oke, sebelum kita memulai cara penanamannya, kita jangan lupa untuk menyiapkan sebuah lahan. Nah, sebuah lahan di sawah atau di pekarangan rumah kita. Tanah yang baik untuk tanaman singkong adalah tanah lempung yang berpasir yang sudah dikeringkan dan dipisahkan dari genangan air. Nah, tahap kedua, penyiapan lahan menanam singkong. Pastikan tanah bersih dari rerumputan, pohon, dan segala jenis sikat dan hama. Campurkan tanah dengan 5 kantong kapur pertanian agar tanah lebih gembur dan sehat. Pilih waktu penanaman singkong di bulan April sampai Oktober. Hindari musim hujan ya kawan. Baiklah, kita memasuki cara menanam singkong dengan baik untuk hasil panen yang melimpah. Pertama-tama kita potong singkong seperti ini. Nah, kita potong singkong berukuran panjang 15 cm atau 10 cm saja. Kita menunggu pemotongan bibit singkong ini sampai selesai. Nah, setelah selesai pemotongan, kita langsung lukai bibit singkong dengan 3 bajokan atau 5 bajokan sebagai perangsang tumbuhnya akar. Nah, inilah tahap proses pembajokan supaya tumbuh akar umbi itu. Pemotongan pada batang, untuk membacoknya kita harus mengetahui di mana posisi batang yang harus berada di atas ataupun yang berada di bawah. Nah, ciri-ciri batang yang harus berada di atas yaitu adalah ada sebuah titik kecil seperti inilah ya. Nah, seperti ini itu berarti pertanda batang ini harus menghadap seperti ini, harus menghadap ke atas. Jikalau Anda menanam pohon singkong ini seperti ini, nah saya jamin singkong ini tidak akan tumbuh atau melainkan mati dan batang membusuk. Nah, setelah ini kita memasuki tahap penanamannya. Baiklah, kita memasuki proses penanaman. Nah, sebelum saya beritahukan kepada kalian lagi, kita harus membuat suatu bedengan tanah seperti ini. Nah, agar pertumbuhan buah umbi ini besar-besar. Nah, cara menanam pohon singkong ini seperti berikut ini.
Pastikan potongan bacokan yang tadi kita lukai pada pohon singkong ini harus tertutup tanah. Nah, itu fungsinya agar pertumbuhan akar lebih cepat dan buah umbi agar lebih besar. Nah, dan masa panen itu akan lebih cepat. Biasanya kita panen dalam waktu 3 bulan, tapi ini bisa menghemat waktu, bisa 6-7 bulan kita bisa langsung panen. Nah, ini adalah proses penanamannya. Baiklah, jarak antara pohon singkong ini harus berjarak agar lebar sepanjang 10 hingga 15 sampai 20 cm agar pertumbuhan akar tidak mengganggu dan saling menabrak. Nah, itu adalah proses penanaman singkong. Baiklah, itu tadi proses penanam singkongnya cukup simpel dan mudah kan? Jangan lupa mohon dukungannya dengan like dan subscribe. Saya Ferry Bondowoso pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.